Pada materi pemeriksaan orang secara manual dan menggunakan alat, kalian harus mengetahui beberapa dasar hukum yang membawahi dari materi tersebut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan. Yang kedua, ada PM 51 Tahun 2020 tentang keamanan penerbangan nasional. Yang ketiga, ada KM 211 Tahun 2020 tentang program keamanan penerbangan nasional. Dan ada PM 28 Tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan. Prosedur pemeriksaan orang secara fisik atau manual terdiri dari pemeriksaan keseluruhan dan pemeriksaan terbatas. Dan untuk pelaksanaannya, yang pertama yang untuk jenis kelamin sama. Jadi untuk petugas personel keamanan penerbangan harus memeriksa sesama jenis kelaminnya. Yang kedua, harus meminta izin kepada orang tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pakaian yang mengganggu di luar pemeriksaan harus dilepas. Dan selanjutnya, penumpang akan mengeluarkan isi saku dan diperiksa tersendiri. Dan terakhir, penumpang agar menghadap ke depan dan merentangkan tangan dan kedua kakinya. Dan bagian-bagian yang perlu diperhatikan oleh personel keamanan penerbangan, yang pertama, rambut, pundak, bahu, lengan, tangan, dada, ketiak, dan punggung. Selanjutnya dia juga harus mengecek dan memeriksa bagian pinggang, selangkangan, paha, kaki, dan sepatu agar mencegah terjadinya lolos barang-barang dilarang yang akan diangkut di pesawat udara. Pada video ini adalah gerakan-gerakan cara memeriksa orang dalam pemeriksaan secara manual atau fisik, tidak menggunakan alat. Dan ini harus diperhatikan oleh petugas personel keamanan penerbangan karena ini adalah gerakan-gerakan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk prosedur pemeriksaan orang menggunakan alat atau hand metal detector, untuk prosedur dan alur pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan secara manual. Yang membedakan itu ada pada pelaksanaannya. Yang pertama, personel keamanan penerbangan harus mengecek alatnya terlebih dahulu atau alat hand metal detector tersebut. Yang kedua, harus meminta izin sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya, jaket atau pakaian-pakaian yang dapat mengganggu pemeriksaan harap dilepas. Dan selanjutnya, tidak ada menghalangi penumpang yang lewat di alat WTMD. Dan selanjutnya, penumpang akan menghadap ke muka dan merentangkan tangan dan membuka kedua kakinya. Dan selanjutnya, prosedur dan alur pemeriksaan yang sama searah dengan jarum jam. Yang terakhir, hand metal detector jangan menyentuh badan orang yang diperiksa oleh petugas personel keamanan penerbangan. Dan yang harus diperhatikan lagi ada alarm. Pastikan di daerah bunyi alarm tersebut. Ketika alat tersebut bunyi, maka harus dicek dari orang atau penumpang tersebut. Selanjutnya, penumpang akan mengeluarkan benda yang mengandung logam ataupun induksi tersebut. Yang ketiga, periksa benda tersebut. Apakah benda tersebut di dalam kategori barang berbahaya, barang dilarang, ataupun barang yang aman, itu harus diperiksa. Dan ketika barang tersebut aman, orang tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Ketika barang tersebut tidak aman, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan bila alat metal detector tidak berfungsi dan tidak dapat mendeteksi, maka lanjutkan pemeriksaan secara manual.